Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, Bitcoin rebound after kemarin testing ke level sekitar 99 ribuan something ya, begitu Donald Trump inauguration. Walaupun Donald Trump nggak nyebutin soal Bitcoin ataupun kripto, tapi hari ini kita langsung dapat berbagai confirmation ya soal keseriusan Trump administration di dalam perkembangan market kripto. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita highlight teman-teman sekalian pada pergerakan informasi hari ini. Salah satunya yang lumayan hot adalah BOJ, kelihatannya akan mengkonfirmasi kenaikan suku bunga yang dilakukan pada tanggal 24 Januari 2025 nanti, sekitar jam 10 pagi. Last time Japan menaikkan interest rate itu berlangsung pada 31 Juli dan 19 Maret. So kalau kita cek 19 Maret itu ada kenaikan suku bunga setara dengan 0,2% dan dampaknya pada Bitcoin tepatnya pada 19 Januari adalah further drop ya, dengan penurunan lumayan signifikan up to $5.400. Ya, sebenarnya sih nggak bisa dijadikan acuan juga. Dalam tanda kutip apakah pasti karena itu doang? Nggak ya, tapi itu salah satu dampak dari kenaikan suku bunga. Dan tentu saja it's just part of the pullback ya, atau healthy retracement lah kalau kita bilang. And then the next one itu dilakukan pada 31 Juli 2024. Nah ini yang lumayan surprise ya teman-teman sekalian. Kalau sebelumnya kan expected nih minus 0,1 jadi 0,1. Nah yang ini tidak sesuai ekspektasi gitu. Jadi 0,1 jadi 0,25%. Dan ternyata dampaknya ya, kalau kita cek pada kala itu adalah coba kita cek sekali lagi tanggal 31 Juli ya. Tepatnya di sini teman-teman ya. Pada saat itu sih 31 Juli waktu dia proses hal tersebut tidak terlalu berdampak, tapi efek dominonya terasa ya. Jadi sampai dengan hari Senin teman-teman sekalian, dan itu salah satunya disebabkan oleh hari Jumatnya kalau saya nggak salah itu adalah data unemployment rate yang naik sekitar 0,2% dari 4,1%. Jadi waktu itu kejadian efek domino ya, Sabtu didam, Minggu didam karena mereka pikir waduh ini efek dari BOJ nih naikin suku bunga and bla 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 bla, sampailah hari Senin drop hingga total keseluruhan minusnya cukup lumayan ya, up to $49.000 penurunannya. Jadi kalau ditanya ini dampaknya gimana ya, good newsnya sih ini udah sesuai, bukan sesuai ya, istilahnya expected gitu ya. Jadi orang-orang sudah positioning dari sekarang, dan kalau kita cek juga misalkan teman-teman mampir ke dollar index ya, hari ini dollar index juga drop ya cukup lumayan teman-teman ya, gara-gara Donald Trump ya. Kita tahu tarik dagang kecenderungan berdampak negatif buat dollar, dan so far ini juga bisa menjadi bentuk price in tuh atas apa yang terjadi pada BOJ nanti ya di hari Kamis mendatang. Tapi ya at the end memang dari tarif dagangnya sendiri memang kecenderungan melemahkan nilai dolar. Itu salah satu yang kita pahami ya teman-teman sejauh ini. Dan oleh karena itu expect koreksi pada hari Jumat. Ya, seandainya tidak koreksi pun ya bagus sih. Tapi kalaupun seandainya sampai terjadi koreksi, ya udah nggak kaget gitu ya. Intinya gitu teman-teman sekalian. Dan kemudian salah satu yang juga kita lihat ya, itu adalah dari beberapa sebuah pertanda kalau ya bisa dibilang Donald Trump ada keseriusan di situ ya kan. Jadi dia udah ngeluarin beberapa informasi yang cukup menarik di sini. Salah satunya yang perlu kita perhatiin teman-teman ya, Donald Trump set to announce billions of dollar in private sector investment to build artificial intelligence infrastructure in the United States. Nah ini berarti AI akan dapat money flow ya, as usual teman-teman sekalian. AI memang kita tahu dalam tahap pengembangan juga. Ini berada di menurut saya tahap inovasi ya, masih tahap-tahap awal. Kayak kita ngelihat ini mah ibaratnya kayak iPhone gitu loh teman-teman, baru iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 lagi kenceng-kencengnya gitu kan. Tapi nanti kalau udah mencapai titik puncaknya ya akan begitu juga gitu ya. I mean gak akan terlalu impactful, but ya apa yang penting teman-teman sekalian yang perlu kita perhatikan adalah Donald Trump sudah memberikan pengumuman ya dari sisi
administrationnya di sini. Jadi kita bisa lihat kalau US SEC, New Crypto Task Force will be dedicated to developing a comprehensive and clear regulatory framework for crypto asset. That's good news teman-teman sekalian, karena SEC ketuanya udah diganti, dan ya mudah-mudahan shining, shimmering, splendid ya. Udah no more Gary Gensler, no more securities ya. Ya semoga lancar lah teman-teman. So far, walaupun Donald Trump belum ngomongin soal Bitcoin Strategic Reserve, here's what interesting ya teman-teman sekalian, bahwa 8 US states, atau states itu kayak negara bagian ya, kecil-kecil ya teman-teman, itu udah mulai mengumumkan, atau bukan mengumumkan sih, tapi mereka melakukan atau mengajukan ya untuk bisa mendapatkan crypto reserves, atau kita bilang bukan mendapatkan sih jatuhnya ya, pokoknya membuat reserve menggunakan crypto. Dan di sini salah satunya ada Texas, Massachusetts, dan di sini kalau saya cek lagi Wyoming ya termasuk teman-teman ya. Wyoming and Massachusetts introduce legislation to allow state investments in Bitcoin. Artinya Donald Trump secara nasional mungkin belum, tapi kalau secara state sudah berjalan. Ya ini udah berarti udah tinggal masalah waktu doang gitu. Kalau mereka udah ngelakuin, harusnya yang pusat juga akan ngelakuin as soon as possible, right? And lastly, saya setuju banget sama kata CZ ya, everyone expect everything to happen in one day, good things take time. Itu aja ya. That's gonna be the closure ya untuk untuk bagian section ya, beberapa update penting yang kita perlu perhatikan ya untuk seminggu ke depan ini. Kalau untuk besok hari Rabu nggak ada apa-apa, hari Kamis juga cuma initial jobless claim doang. Ini harusnya nggak terlalu gimana banget. So seluruh mata harusnya tertuju pada hari Jumat ya, dari BOJ interest rate decisions, dan ada PMI report juga pada malam harinya di sesi New York, kira-kira begitu. So how about Bitcoin ya? Bitcoin hari ini udah rebound teman-teman sekalian. Jadi begitu dia testing ke imbalance, sempat naik di fake out. Artinya kan ini bisa nge-lead kayak semacam, wah ini jangan-jangan liquidity sweep nih. Nah cuma kalau kita lihat kan ini tinggal 3 jam lagi ya sebelum kita ngedapetin dia closing dalam keadaan di atas daripada body candle selama beberapa hari terakhir. Itu artinya secara sentimen di sini relatively positif ya. Sebenarnya kita bisa close di atas level ini aja udah oke gitu. Dalam artian proses yang terjadi pada 2 hari terakhir adalah bagian dari retest terhadap EMA 8. Habis itu mereka mantul dari EMA 8. Selama dia bisa bertahan di atas EMA 8, I think trend akan terkonfirmasi lebih kepada bullish ya untuk saat ini secara momentumnya. Dan semoga saja closingnya bagus sehingga dia bisa creating atau ready untuk creating new all time high kembali dalam waktu dekat. Amin teman-teman. Nah kalau dari lower time frame gimana ya? Ini kemarin teman-teman mungkin kamu sempat ngelihat ya a glimpse atau sekilas gitu. Ini sebenarnya saya udah sempat mentioning ini sih di grup Telegram juga ya, bahwa kalau saya ngelihatnya ini adalah higher high, ini adalah pullback gitu loh. Technically kita testing ke 79%. Terus Bitcoin naik masa nggak boleh turun sama sekali? Kan nggak mungkin gitu ya ibaratnya. So apa yang terjadi di sini adalah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, and I don't know ya guys, apakah ini akan jadi potentially lower high atau ya memang dia harus turun dulu untuk jemput demand sebelum next rally-nya. Jadi kalau mengacu pada perspektif di time frame 15 menit, ya ini secara struktur memang dia sedang dalam keadaan bullish. Tapi kalau dia turun dulu, saya juga nggak surprise gitu kan. Ibaratnya di sini ada fair value gap. Bisa aja dia ngisi fair value gap itu sebelum dia mantul. Atau misalnya teman-teman pakai Fibonacci retracement dari bawah ke atas. Let's say kayak gini. Bisa aja dia juga ngisi dulu kan ke 62% retracement before dia mantul lagi. Itu juga bisa. Karena sebelumnya juga gitu. Dia naik, pullback, dia naik, pullback, dia naik, ya masa nggak ada pullback gitu loh, ya kan? Kalau ada pullback pun saya juga nggak surprise gitu, nggak kaget teman-teman. Tapi yang penting apa? Untuk Bitcoin simple aja ya teman-teman sekalian, selama level $99.570 tidak berhasil di break, artinya Bitcoin masih bertahan di atas level itu, berarti secara bias keseluruhan masih bisa bullish, titik. Oke, nggak kompleks kan teman-teman. Jangan ditambahin ya kayak ini kayaknya potensi head and shoulders nih, bla 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 gitu. Kalau belum ada
heel-nya ya, atau kita bilang kayak pundaknya gitu kan, ini pundak baru gitu ya, maka belum terjadi teman-teman sekalian. Ini masih ongoing. Kalau misalkan dia masih bisa naik lagi, ya udah ikutin aja strukturnya. As long dia bullish, kenapa harus kamu lawan gitu kan? Dan ini adalah kehendaknya whales gitu, bukan kehendaknya kita para retail gitu. Jadi kita udah tinggal ngikutin aja apa yang saat ini ditunjukkan oleh market terhadap kita. Ya, for now, I still see this as a potential for just a pullback. Mudah-mudahan cuma pullback. And then continuation rally dan break new all time high soon ya, amin teman-teman sekalian. And I think in this video ya saya juga pengen inform soal Dogecoin ya. Ini adalah sesuatu yang menarik banget, take a look ya. Gambarnya udah berubah lagi teman-teman. Jadi saya juga curious ya, which one Doge yang dimaksud gitu? Apakah yang recently atau yang Doge yang sebelumnya teman-teman? Alias yang klasik gitu ya. Kalau kita lihat klasik Doge sama-sama naik. Cuman kan yang ini sekarang berubah. Nah ini interesting ya kan? Apa jangan-jangan ini websitenya juga website-websitean? Saya juga nggak tahu teman-teman sekalian ya. Tapi doge.gov ya, gov itu kan udah government teman-teman sekalian. Kayak misalkan contoh nih, kita pengen buka Fed gitu kan, federalreserve.gov. Nah ini juga sama ya, dia punya link, dia punya website https://www.federalreserve.government. Nah ini juga sama gitu, cuman nggak ada www-nya nih ya, cuman ada https://doge.gov. Terus sekarang berubah gambarnya guys ya, interesting. Apa jangan-jangan Doge cuman main-main doang ya, kenapa mendam doang nih ya, I don't know ya, but ya itu satu consideration kita untuk kita perhatikan untuk saat ini. Cuma biar gimana pun Doge, yang namanya Doge ya harusnya bisa dapat money flow ya, amin teman-teman. Oke, so yeah, that's gonna be the update for today. Lebih kurangnya itu idea yang saya bisa sampaikan ya, bahwa the overall structure still bullish. In the daily perspective kita closing ya kayak gini juga udah oke ya, good things will take time. Itu juga saya setuju apa yang disampaikan oleh si CZ ya. Semoga perkembangannya tetap oke dan cepat memberikan market kembali mendapati sentimen yang relatif positif. Dan dengan reboundnya hari ini, ingat loh, market bakal ekstrim grit lagi. Jadi kalau misalkan soon, besok, lusa, atau mungkin gara-gara BOJ terus kita ngeliat dia ada koreksi, ya udahlah ya, nggak heran teman-teman, itu aja. Oke? Thank you very much guys for watching, and I'll see you guys again in the next update and in the next live streaming for altcoins. Cheers, bye bye guys.